Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hamidah Mitan, SPD, biasa dipanggil Miss Mida. Alhamdulillah, MTS Plus Nurul Iman mempercayakan Miss Mida sebagai guru bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Dan alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua program bahasa Inggris di MTS Plus Nurul Iman. Hello, peserta masa ta'aruf siswa Madrasah MTS Plus Nurul Iman Kupang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, peserta Matsama pada hari ini yang sangat cerah ya. Jadi Miss Mida akan membawakan materi program bahasa Inggris English for Communication. Tujuan dari program bahasa Inggris atau English for Communication ini masih bersinergi dengan visi sekolah MTS Plus Nurul Iman, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan berbasis bahasa Inggris. Kenapa di sini kita harus menciptakan lingkungan berbasis bahasa Inggris? Karena anak-anakku sekalian sama-sama tahu bahwa di sini kita sekolahnya full day. Oleh karena itu, kita akan bertemu dari pagi jam 7.00 hingga selesai sholat asar. Oleh karena itu, setiap berinteraksi dengan peserta didik lainnya atau teman sebaya harus menggunakan bahasa Inggris. Ayo kita sama-sama menciptakan lingkungan berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dari pribadi masing-masing ya. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, menciptakan atau mencetak generasi Qurani berkemampuan bahasa Inggris. Jadi di sini semua peserta didik sangat diharapkan selain menghafal Al-Quran juga berkemampuan atau bisa berbahasa Inggris dengan aktif. English for Communication memiliki tata tertib. Yang pertama, kita lihat seluruh peserta didik wajib menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekolah ini, kecuali jam pelajaran berjalan. Kecuali jam pelajaran berjalan ini maksudnya adalah ketika mata pelajaran, ini Miss ambil contoh ya, jadi ketika mata pelajaran biologi, peserta didik dan juga guru biologinya menggunakan bahasa Indonesia, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi setelah selesai mata pelajaran, maka harus kembali menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, jika guru dan atau karyawan bertanya menggunakan bahasa Indonesia, maka peserta didik wajib menjawab menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada kata wajib yang dihitamkan kemudian digarisbawahi. Artinya ini memang benar-benar harus dilaksanakan ya. Jadi, jika anak-anakku sekalian pergi ke kantor, bertemu dengan guru atau bertemu dengan karyawan atau ingin bertanya sesuatu hal, silakan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian jika contohnya ya, Miss Mida bertemu dengan salah satu dari kalian, misalkan bertemu di dalam kelas atau bertemu di depan kelas, lalu Miss Mida tanya, apa kabar hari ini? Kalian harus menjawab dengan I'm fine, Miss. Seperti itu ya, atau I'm well. Kemudian jika berinteraksi dengan peserta didik lainnya, entah itu kakak kelas, entah itu teman sebaya, maka wajib menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak, maka sebaiknya tidak mengeluarkan bahasa Indonesia atau bahasa Kupang. Nah,
Di sini maksudnya adalah karena tadi tujuannya kita harus menciptakan bahasa tata tertib yang ketiga. Jika berinteraksi dengan peserta didik lainnya, maka wajib menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak, maka sebaiknya diam atau tidak mengeluarkan bahasa lain. Nah, kita akan kembali kepada tujuan dari English for Communication. Kita harus menciptakan lingkungan berbahasa Inggris kan? Oleh karena itu, kita harus melakukan sebuah pembiasaan di sekolah ini. Dari sebuah pembiasaan itu, maka timbullah kebiasaan. Nah, jika 1 bulan ini, 2 bulan ini, kita sudah mulai membuat sebuah pembiasaan, insya Allah, Miss yakin sekali nih, nanti beberapa bulan kemudian sudah menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu ya. Jadi, jika teman sebaya berbicara dengan kalian, atau kakak kelas berbicara dengan kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian juga jawab dengan bahasa Inggris. Jadi kalian tetap berinteraksi dengan bahasa Inggris. Kecuali di poin kedua tadi, jika guru atau karyawan bertanya menggunakan bahasa Indonesia, maka peserta didik atau anak-anakku sekalian wajib menjawab menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia masuk dalam kategori sedang dan juga kategori ringan. Disesuaikan dengan banyaknya kalimat yang nanti dilontarkan atau yang dikeluarkan. Bahasa Indonesia masuk dalam kategori sedang itu apabila peserta didik ketika berbicara dengan sesama temannya atau dengan kakak kelasnya menggunakan bahasa Indonesia 1 paragraf misalkan, atau intinya lebih dari 2 kalimat, maka masuk dalam kategori medium atau kategori sedang. Kemudian kategori ringan apabila peserta didik mengeluarkan kalimat bahasa Indonesia cuma 1 kalimat atau 2 kalimat, maka masuk dalam kategori ringan atau sedikit atau kecil ya. Kemudian jenis hukuman yang akan diterima ini yang pertama kategori tinggi atau kategori berat. Nah, kategori tinggi atau kategori berat ini siswa atau peserta yang harus mendapatkan hukuman ini wajib menghafal teks 1 halaman. Ya, jadi wajib menghafal teks 1 halaman, tidak boleh tidak. Kemudian kategori sedang harus menghafal setengah halaman, teks setengah halaman. Kemudian kategori ringan atau kategori yang sangat paling di bawah ya, jadi dia low, kategori low, dia harus menghafal 1 paragraf saja. Oke, jadi Miss mau ingatkan di sini adalah jenis pemberian hukuman ini, kalian tidak, ketika kalian mendapatkan hukuman dan ketika harus menghafal teks atau harus menghafal paragraf ini, tidak menghadap ke Miss Midah sebagai koordinator bahasa, juga bukan menghadap ke guru mata pelajaran bahasa Inggris, bukan, tetapi harus berdiri di depan kelas dan juga menunjukkan kalian punya potensi bahasa Inggris atau kalian punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi contohnya ya, contohnya nih, si A dia kelas 7A, ketika dia melakukan sebuah kesalahan bahasa, misalkan dia masuk dalam kategori sedang, otomatis dia harus menghafal setengah dari halaman ya, setengah halaman dari teks yang akan diberikan, atau bisa jadi kalian buat sendiri nih teksnya. Jadi si A ini kebetulan dia di kelas 7A, dia menghafal teks itu, tetapi dia tidak berdiri menghafal di depan kelasnya dia, bukan, tetapi dia akan disilangkan. Jadi contohnya dia kelas 7A, mungkin saja dia akan menghafal berdiri di depan kelasnya, kelas 9A misalkan, atau kelas 9C, atau kelas 8 misalkan. Jadi bukan berarti dia kelas berapa lalu dia harus menghafal di depan kelasnya, bukan, tidak seperti itu, tetapi dia harus menghafal silang. Jadi di kelas mana dia berada, dia tidak menghafal di situ, tetapi dia akan disilangkan ke kelas lain. Begitu juga dengan kakak kelas 8 maupun kakak kelas 9. Jadi kakak kelas 8 maupun 9 juga sama, jika mereka melakukan pelanggaran bahasa, entah itu kategori tinggi, sedang maupun ringan, tetap saja seperti ini. Jadi mereka juga harus menghafal teks, mereka juga harus menghafal paragraf, seperti itu. Dan mereka juga menghafalnya bukan di depan kelasnya mereka, tetapi mereka akan menghafal di depan kelasnya orang lain, seperti itu. Jadi disilangkan ya. Di sini dimaksudkan adalah bukan untuk membuat kalian menjadi gugup, bukan, tetapi di sini mau diajarkan rasa percaya diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian berdiri di depan kelasnya kalian, mungkin kalian menganggap bahwa
ini kan teman-teman saya. Tapi ketika kalian berdiri di depan orang lain, ini kalian akan tumbuh rasa percaya diri nih. Jadi kalian akan dilihat oleh orang-orang yang notabene-nya setiap hari itu tidak bersama kalian di dalam satu kelas yang sama. Jadi kalian akan lebih percaya diri tampil di depan orang-orang yang tidak dikenal atau mungkin orang yang jarang berkumpul dengan kalian, seperti itu. Nah, maksud dari silang kelas ke kelas ini atau kelas itu seperti ini. Kemudian ini ada note di sini ya. Note itu sedikit ada catatan di sini. Semua peserta didik adalah duta bahasa bagi peserta didik lainnya. Jadi setiap anak yang di sini, setiap peserta didik, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya itu adalah spy atau duta bahasa bagi teman-teman yang lain. Jadi wajib melaporkan pelanggaran penggunaan bahasa. Jadi contohnya ya, si A ketika waktu jam istirahat, kemudian ke kios misalkan ya, lalu makan di situ. Tiba-tiba ada kakak kelas nih, ada 2 orang, lalu mereka turun sama-sama belanja di situ. Kemudian mereka menggunakan bahasa Kupang misalkan atau bahasa Indonesia. Nah, itu si A ini segera laporkan. Jadi tanpa diceritakan ke orang lain, silakan langsung laporkan ke Miss Mida. Kemudian kalau Miss Mida tidak ada, bisa dilaporkan ke salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi silakan langsung laporkan ke guru mata pelajaran bahasa Inggris atau langsung ke Miss Mida. Kasih tahu tadi saya mendengar kakak kelas berbicara ini, sehingga bisa ditentukan si kakak kelas ini masuk di dalam pelanggaran kategori tinggi, sedang atau ringan ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan jenis hukuman yang akan diterima. Jadi jika kalian mendengar, kan tadi Miss sudah bilang setiap peserta didik adalah duta bahasa bagi peserta didik lainnya. Jadi tolong kalian dengar baik-baik sesama teman apakah mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau Kupang. Jadi ada sebuah sistem pengamatan ya di sini. Kemudian bagi duta yang melapor atau bagi peserta didik yang tadi sudah masuk dalam duta bahasa itu, jika melapor maka dianggap sebagai prestasi. Nah, di sini ini yang Miss mau kasih tahu bahwa setiap peserta didik, karena tadi sudah dibilang wajib ya, wajib melapor, artinya bahwa setiap peserta didik itu semuanya memiliki hak yang sama untuk melapor kesalahan penggunaan bahasa dari entah itu kakak kelas, itu adik kelas, ataupun dari sesama teman sebaya. Jadi silakan langsung melapor, maka itu dianggap sebagai sebuah prestasi dan berhak mendapatkan hadiah atau reward. Nah, berkaitan dengan hadiah atau reward itu, Miss tidak bisa kasih tahu di sini sekarang, tetapi ada rewardnya. Nanti kami akan berikan. Kemudian ini ada target dan kriteria ketuntasan. Jadi bukan berarti kita hanya sekedar belajar tanpa ada kriteria ketuntasan untuk kenaikan kelas. Tidak ada seperti itu. Jadi kita belajar dan kita memiliki target. Nah, setelah kita memiliki target, ada yang namanya ketuntasan nih di sini. Sama seperti kalian belajar mata pelajaran Miss bahasa Inggris, ada namanya kriteria ketuntasan, ada namanya nilai minimal, ada namanya pokoknya di situ ada yang namanya proses pembelajaran. Jadi untuk kelas 7, peserta didik wajib menguasai dan mampu menjelaskan makanan tradisional daerah masing-masing. Nah, di sini kan bukan berarti semuanya orang Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini kan bukan berarti semuanya orang Nusa Tenggara Timur ya. Jadi bisa saja kalian menjelaskan makanan tradisional dari daerah masing-masing. Misalkan ada yang orang apa begitu, orang apa. Nah, silakan dari daerah mana, silakan jelaskan makanan tradisional daerah masing-masing. Seperti itu ya. Kelas 8 dan kelas 9 juga sama. Jadi setiap jenjang itu memiliki target dan juga kriteria ketuntasan. Kemudian ini Miss mau ingatkan satu lagi, kita ada yang namanya pretest. Nah, pretest itu adalah ujian awal atau tes awal sebelum masuk di materi. Nah, setelah masuk di materi, ada yang namanya post test lagi. Jadi post test itu diambil dari pretest yang sebelumnya pernah diujikan. Begitu ya. Jadi tema atau materi atau skill pretest yang akan diujikan itu antara lain
ada yang namanya speaking, reading, dan juga writing. Nah, Miss mau ingatkan kalau di bahasa Inggris itu ada 4 skill atau 4 kemampuan. Yang pertama itu ada listening atau mendengar, yang kedua ada speaking atau berbicara, yang ketiga ada reading atau membaca, dan yang keempat adalah writing atau menulis. Nah, speaking ini nanti akan diujikan atau diteskan berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi Miss rasa kalian sudah tahu ya, anak-anakku sekalian. Deskripsi teks itu contohnya, Miss menjelaskan tentang tas. Jadi Miss mendeskripsikan tentang tas, menjelaskan tentang tas. Jadi Miss harus menjelaskan secara terperinci. Tas ini dia bentuknya bagaimana, kemudian kira-kira dia diameternya berapa, kemudian dia punya saku itu berapa, kemudian dia punya resletingnya berapa, atau dia punya resleting tidak, atau mungkin dia punya kancing, warnanya apa, kemudian apakah dia tas belakang backpack ataukah dia tas samping handbag, seperti itu. Jadi harus dijelaskan dengan secara terperinci. Itu berkaitan dengan speaking ya. Kemudian berkaitan dengan reading, nanti akan diberikan simple text, lalu setiap peserta didik wajib membaca simple text itu. Kemudian kita masuk di writing. Nah, writing ini filling gap items. Filling gap items ini nanti anak-anakku sekalian akan diberikan soal, lalu ada titik-titiknya di situ dan wajib untuk diisi titik-titik tersebut ya. Kemudian di sini pembagian kelompok semi English camp. Nanti di sini kita akan adakan semi English camp ya. Di sini Miss katakan semi English camp karena memang bukan full camp. Kalau full camp itu artinya bahwa kita harus seperti berkemah di sini, bukan seperti memang harus berkemah di sini. Tidak, tetapi kita hanya pakai semi English camp. Jadi kita pembelajarannya dari pagi sampai sore saja. Semacam matrikulasi. Ini sebenarnya semacam matrikulasi. Jadi pembagian kelompok semi English camp atau matrikulasi ini berdasarkan hasil dari pretest. Jadi Miss minta tolong kerjakan soal pretest dengan baik ya, sehingga kalian juga mendapatkan kelompok yang baik, pembagian kelompoknya yang baik. Karena yang tadi Miss bilang, pembagian kelompok untuk semi English camp atau matrikulasi ini berdasarkan hasil pretest kalian. Kemudian anak-anakku sekalian, pembagian kelompok pembelajaran English for Communication berdasarkan hasil dari post-test. Jadi setelah pretest, kemudian ada yang namanya semi English camp atau matrikulasi, kemudian nanti terakhirnya itu ada yang namanya post-test. Kemudian setelah post-test itu baru kalian semua bisa tahu kalian masuk di kelompok mana. Nah, seperti itu ya. Jadi English for Communication ini akan belajar seperti biasa, akan belajar seperti mata pelajaran biasa, tetapi nanti metodenya agak sedikit beda. Jadi nanti kalian akan belajar bukan hanya dengan guru mata pelajaran kalian, bukan, tetapi bisa juga kalian akan mendapatkan mentor atau guru lain. Oke, ini sampai yang terakhir. Miss rasa sekian ya. See you in Learning English for Communication. Miss harap kita segera bertatap muka, bertemu dan bertatap muka. Kemudian kita bisa belajar dengan baik berkaitan dengan bahasa Inggris ini. Ayo kita tumbuh kembangkan bahasa target. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa target, bukan hanya bahasa internasional, tetapi ini adalah bahasa target yang juga second language di sekolah ini. Demikianlah pemaparan program Bahasa Inggris English for Communication MTS Plus Nurul Iman. Satu yang Miss mau ingatkan, bahasa Inggris memang bukan bahasa ibu kita. Tetapi if you think that you can, you can. But if you think that you cannot, you cannot. You must believe yourself because of you can. So I hope that next month we can meet and get together in this school. Where there is a will, there is a way. Thank you very much for your attention. And billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.